Tapak Bumi, Pendekar Terakhir Tanah Jawa, 18. Pengumuman Raja Singhasari. Pengumuman. Semua laki-laki warga Tumapel yang sanggup mengangkat pedang dan tombak, belum memutih rambutnya, baik yang sudah beristri atau belum beristri, harus mendaftarkan diri untuk ikut dalam perjalanan ke Tanah Malayu. Prabu Sri Maharaja Kertanagara mengadakan perjalanan ke Tanah Malayu. Di sebuah daerah dalam wilayah Kerajaan Singhasari, seseorang berteriak ke kerumunan yang sedang melakukan tukar-menukar dan menjual beli barang. Kerumunan seperti itu kerap terlihat di pagi hari. Orang-orang yang berkerumun adalah warga sekitar. Mereka datang membawa apa yang hendak dipertukarkan. Namun bagi beberapa orang, mereka akan perjualbelikan barang yang dibawa di tempat itu. Kerang yang berteriak membacakan pengumuman itu datang bersama serombongan pasukan berkuda. Mereka yang berkuda tetap menunggang sambil memerhatikan. Terlihat, warga yang berkerumun mulai mendekati si pembaca pengumuman. Satu persatu warga kini berkumpul berdiri di hadapannya. Pengumuman Raja Singhasari Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Pengumuman. Semua laki-laki warga Tumapel yang sanggup mengangkat pedang dan tombak. Sejumlah orang yang tadi berkerumun untuk bertukar jual barang, kini semakin banyak berdiri di depan orang yang kembali berteriak membacakan pengumuman Kerajaan Singhasari itu. Namun, teriakan orang itu pun terpotong saat salah satu warga menyahut. "Saya ikut, Tuan." Warga yang menjawab itu kelihatan masih muda dan tegap. Ia mengangkat tangan, menjawab pengumuman yang diteriakkan. Ternyata jawabannya itu memancing warga yang lain untuk ikut serta mendaftarkan diri juga. "Saya juga ikut, Tuan." "Saya ikut, Tuan." Warga yang lain juga berteriak. Melihat begitu bersemangatnya warga di daerah yang didatangi itu mendaftarkan diri sebagai prajurit untuk perjalanan ke sebuah kerajaan di Tanah Malayu, mereka yang mengumumkan segera mengumpulkan dan membawa ke Kerajaan Singhasari. Demikian juga di tempat-tempat lain. Warga Tumapel terlihat begitu bersemangat dengan gagasan Kertanagara untuk datang ke Swarnabumi dan menjalin persekutuan perang. Indrawarman. Prabu Sri Maharaja Kertanagara telah menyetujui kau ikut memimpin jum prajurit ke Swarnabumi. Kebo Anabrang berteriak dari tengah jalan lalu, turun dari kuda yang ditunggangi. Ia berjalan mendekati Indrawarman sambil mengangkat sebuah panji simbol Kerajaan Singhasari. Bersama serombongan orang bersenjata dan berkuda, ia datang mengunjungi Indrawarman. Indrawarman sendiri adalah sepupunya. Mereka datang menemui di saat Indrawarman sedang mencangkul di halaman belakang rumah. Melihat Kebo Anabrang datang, Indrawarman segera meninggalkan apa yang sedang dikerjakan. "Suatu kehormatan bagi hamba, Prabu Sri Maharaja Kertanagara." "Terima kasih, hamba akan menjalankan tugas dengan baik," jawab Indrawarman. Kepala ditundukkan dan kedua tangan langsung terangkat memberi hormat kepada Kertanagara yang lisannya disampaikan oleh Kebo Anabrang. Indrawarman bersujud dengan satu kaki. Orang-orang di sekitar tempat Indrawarman melihat dari kejauhan. Mereka datang mendekat untuk ikut mendengarkan. Setelah tahu itu adalah pengumuman dari Kertanagara, mereka ikut bersujud dengan satu kaki di samping Indrawarman. Rombongan pasukan berkuda yang mengikuti Kebo Anabrang, satu persatu turun dari kuda. Mereka berjalan mendekat sambil memandangi warga di sekitar rumah Indrawarman yang turut memberikan hormat. "Untuk itu, kau harus mulai mengumpulkan warga untuk membuat jum yang membawa prajurit perang yang akan berangkat ke Swarnabumi." Suara Kebo Anabrang itu menarik warga yang mendekat untuk mendengarkan perintah dari Kertanagara. Dari sela kedua tangan yang terangkat memberi hormat, kepala Indrawarman yang menengadah, memandangi Kebo Anabrang, menunggu perintah selanjutnya. Namun, Kebo Anabrang tidak meneruskan kata-kata. Ia hanya berdiri diam memegang panji kerajaan yang menjadi simbol Singhasari. Melihat begitu, Indrawarman kembali menundukkan kepala. "Demikian perintah Prabu Sri Maharaja Kertanagara, demikian yang akan hamba laksanakan." Ia kembali menjawab lantang dengan kedua tangan yang terangkat memberi hormat. Kemudian Kebo Anabrang dan orang-orang yang mengikuti, naik kembali ke atas kuda. Mereka meninggalkan Indrawarman bersama warga yang masih tetap bersujud di tanah dengan memberi hormat. Segera Indrawan berunding dengan beberapa orang yang ada di situ. Bergegas pula mereka mengumpulkan warga. Mendengar rencana Kertanagara ingin mengadakan perjalanan ke Swarnabumi, semua laki-laki di daerah Indrawarman menyambut dengan gembira. Berbondong-bondong para calon prajurit itu datang berkumpul di rumah Indrawarman untuk mempersiapkan perjalanan mereka ke Singhasari. "Persiapkan dirimu, gentong kayu."
Tarik napas dan embuskan dengan kuat. Tahan di perut. Lakukan seperti kau akan mengeluarkan tenaga dalam. Tunggu aba-aba dariku, langsung keluarkan tenaga dalamnya. Paham. Di sebuah hamparan lembah, saudara gasing yang dititipkan merawat gentong kayu berteriak memberi perintah. Pendekar tua yang bernama Ki Angin Bara Seringsing itu, berdiri di depan gentong kayu yang berjarak sekitar 10 tombak dari dirinya. Sang pendekar Kadiri pun segera mengatur posisi berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Napas ditarik dan diembuskan dengan cepat. Otot-otot perutnya bergelombang. Dada pun kembang kempis. Lalu, kedua tangan gentong kayu yang terkepal itu, ditinjukan ke depan berulang-ulang bergantian. Setelah itu, kedua tangan dikepalkan dan di samping pinggang dengan kedua kaki ditekuk. Perlahan-lahan, ia merasakan ada hawa yang merasuki kulit dan tulang. Hawa itu seakan melingkupi seluruh tangan. Otot-otot tangannya mengeras. Saudara gasing itu pun mulai mengeluarkan tenaga dalam. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan diangkat ke atas kepala. Lalu, kedua tangannya membuka ke kanan dan kiri. Diputarkan berlawanan arah. Setelah itu, dengan tangan yang dikepalkan, kedua tinjunya dipukul-pukulkan mengenai angin berulang kali. Hiat, hiat, hiat. Tiba-tiba, saudara gasing itu meloncat tinggi di udara dengan telapak tangan yang terbuka. Lalu, kedua kakinya mengempas dengan keras di depan gentong kayu. Dipukulkan kedua telapak tangan bergantian ke dada gentong kayu. Baf, baf, baf. Tubuh gentong kayu yang sedang menekukkan kedua kaki dengan kedua tangan terkepal di samping pinggang, terhenyak ke belakang. Ia terdorong mundur beberapa langkah. Dengan cepat, saudara gasing berputar ke belakang gentong kayu berdiri. Di belakang, sebelum memukulkan kedua telapak tangan ke punggung gentong kayu, ia berteriak, "Naikkan tenaga dalam kau." Teriaknya kepada gentong kayu. Di saat telapak kedua tangan saudara gasing itu dipukulkan ke punggung gentong kayu, secara bersamaan itu pula ia berteriak. "Ajian tapak bara besi," teriaknya. Gentong kayu yang sudah bersiap, dengan kedua tangan yang terkepal di samping pinggang, sontak berteriak kencang. Hiat. Bersamaan dengan itu, cepat kedua tangan yang tadi dikepal, kini terbuka diarahkan ke depan. Tenaga dalamnya diempaskan keluar. Pukulannya berbentuk seperti telapak tangan yang besar sekali. Telapak tangan berapi yang terbang dan menghantam sebuah batu di hamparan lembah Gunung Lawu itu. Duar. Gentong kayu melongo. Ia menegakkan tubuh, hanya menatap batu yang hancur berkeping-keping dengan mata yang membelalak. Saudara gasing yang berdiri di belakangnya, tidak berbicara apa-apa. "Dahsyat sekali, Ki. Aku berterima kasih Ki Angin Bara Seringsing bersedia mengajarkan ajian kanuragan sedahsyat ini," ucap gentong kayu. Ia menolehkan kepala ke belakang. Dilihatnya saudara gasing yang dipanggil guru itu hanya diam. Memandang batu yang hancur berkeping-keping tanpa ekspresi. "Kau masih bisa mengeluarkan tenaga yang jauh lebih besar daripada itu." Saudara gasing itu hanya berucap datar. Lalu, ia berjalan ke depan gentong kayu. Kembali mengambil jarak sekitar 10 tombak dari tempat di mana gentong kayu berdiri. Saat mengempaskan tenaga dalam, kepalkan tangan. "Paham, persiapkan diri kau seperti tadi, gentong kayu," teriaknya dengan suara lantang. Gentong kayu kembali mengatur posisi berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Napas ditarik dan diembuskan dengan cepat. Otot-otot perutnya bergelombang mengikuti tarikan napas. Dada pun kembang kempis. Lalu, kedua tangannya yang terkepal, ditinjukan ke depan berulang-ulang bergantian. Di saat itu, hawa panas mulai kembali merasuki kulit dan tulangnya. Perlahan, gentong kayu menekukkan kedua kaki dengan kedua tangan yang terkepal di samping pinggang. Saudara si gasing yang melihat itu, segera membuka kedua kaki selebar bahu. Sambil menarik dan menahan napas dengan cepat, satu tangannya bergantian bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu, naik dan turun dengan cepat. Tiba-tiba, kembali saudara si gasing itu melompat ke depan gentong kayu. Dengan telapak tangan yang terkepal, kembali ditepiskan tinju kedua tangannya itu ke dada gentong kayu bergantian. Satu tangannya dengan cepat naik ke atas dan diputarkan. Bersamaan dengan itu diputarkan pula tubuhnya kembali ke belakang gentong kayu. Saat satu tangannya mengempas ke punggung gentong kayu, ia berteriak, "Ajian angin gebrak 4 arah." Hiat. Bersamaan dengan itu gentong kayu pun mengempaskan tenaga dalam. Dari kedua tangannya yang ditinjukan ke depan, keluar sebuah tenaga berupa angin berapi mengempas kuat sekali. Duar. Angin berapi itu menghantam dinding sebuah lereng berbatu-batu besar di lembah Gunung Lawu.
Tepat ditekan oleh tinju sebuah tangan yang besar, batu-batu besar itu terhenyak ke dalam. Bentuk lereng berbatu-batu itu kini berubah, tidak seperti tadi lagi. Kembali Gentong Kayu berdiri melongo. Matanya membelalak melihat kondisi batu-batu itu. Batu-batunya melesak ke dalam, ucap Gentong Kayu pelan. Gurumu Gasing hanya sampai di ajian angin gebrak timur tapi aku sudah menyempurnakan menjadi 4 arah. Ki Angin Bara Seringsing berbicara sambil berjalan menjauh. Gentong Kayu terkejut, seakan saudara gurunya itu mendengar apa yang ia ucapkan. Ajian pelebur sukma akan aku berikan di saat yang tepat kau akan pergi mencari orang itu. Gentong Kayu masih sempat melihat si saudara gurunya Gasing, berdiri sambil bicara. Namun saat Gentong Kayu melihat ke arah lereng yang batu-batunya melesak ke dalam, ia telah mengentakkan kaki dan melesat di atas pepohonan.